1156 Gu Abadi Dao yang dapat dirasakan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sesaat kemudian, Fang Yuan mengendalikan tiram ruang tersembunyi itu, menjadi tuannya yang baru. Tepuk tepuk tepuk. Dia menepuk wajah Gu Immortal muda itu, pilihan yang bijak, nak. Gu Immortal muda itu memiliki ekspresi kaku, dia tidak berani bergerak, tetapi matanya terbakar oleh rasa malu dan kebencian. Fang Yuan mengabaikannya. Selanjutnya, dia melompat ke tiram ruang tersembunyi itu, duduk di tempat Gu Immortal muda sebelumnya saat dia pergi. Sebelum pergi, dia bahkan berkata, "Namaku Chu Ying, aku mengambil tiram ruang tersembunyimu, ingatlah untuk memberi tahu kakekmu." Melihat tiram ruang tersembunyi yang telah menutup cangkangnya dan menghilang ke dalam arus, Gu Immortal muda itu berkata dengan nada tegas, "Bagus, Chu Ying. Jangan khawatir, aku telah mengirimkan penampilanmu kepada kakekku. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kedua wanita cantik itu menangis, mereka menarik lengan baju Gu Immortal muda itu. Ekspresi Gu Immortal muda itu membeku, ruang di sekitarnya menyusut, arus akan segera terbentuk, ekspresinya tenggelam. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa memasuki tempat ini, dia sampai di sini berkat tiram ruang tersembunyi. Jangan khawatir, meskipun tiram ruang tersembunyi itu hilang, aku punya putra kakekku yang suka bepergian, Gu, aku bisa kembali ke ibu Gu yang penyayang, yang bersama kakekku. Gu Immortal muda menggertakkan giginya. Bagus sekali, kita selamat. Kedua gadis itu sangat gembira. Bum bum, dengan dua suara, kedua gadis cantik itu menatap dengan tatapan terkejut, yang satu menatap lubang berdarah di dadanya sementara yang lain menatap Gu Immortal muda, "Tuan muda, Anda." Gu Immortal muda itu memiliki ekspresi muram, kalian berdua menyaksikan semuanya, Segera setelah itu, dia menunjukkan ekspresi kasihan. Dia mengulurkan lengannya, menyentuh wajah kedua wanita cantik itu, sayang sekali, mereka sangat cantik, itu semua salah Chu Ying. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan kedua mayat ini ke arus. Tanpa metode pertahanan seorang Gu Immortal, mayat-mayat fana itu langsung tercabik-cabik oleh arus. Melihat bahwa ruang ini akan runtuh, Gu Immortal muda menggertakkan giginya, menggunakan Gu Immortal putra yang bepergian. Area laut dengan aliran turbulen ini memiliki tanda dao yang sangat kacau, hal yang sama berlaku untuk jalur ruang angkasa. Gu Immortal tidak dapat menggunakan Gu Immortal jalur ruang angkasa dengan mudah, cara teraman adalah bepergian secara normal. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Namun, Gu Immortal muda tidak menggunakan Gu Immortal jalur ruang angkasa sekarang, tetapi jalur emosi sebagai gantinya. Jalur emosi adalah jalur yang berasal dari jalur kebijaksanaan. Jalan kebijaksanaan memiliki 3 unsur, pikiran, kemauan, emosi. Putra pengembara Gu dan ibu penyanyang Gu adalah sekumpulan Gu abadi yang terkenal di jalur emosi. Ketika wilayah lautan aliran turbulen terbentuk, jalur emosi belum tercipta, jadi, pada saat ini, Gu abadi muda dapat menggunakan Gu putra pengembara tanpa bahaya apapun. Gu abadi muda membiarkan kekuatan Gu putra pengembara mengusirnya. Ia seperti telah memasuki sungai yang panjang, ia merasa grogi dan linglung. Beberapa menit kemudian, ia tersadar kembali, menyadari bahwa ia berada di dalam tanah terberkati Ren Xiuping. "Kakek, aku," Gu abadi muda itu menunjukkan rasa takut dan gelisah. Saat aku menempatkan lubang abadi untuk menyerap ki langit dan bumi serta menstabilkan tanah terberkati, kau menyelinap keluar untuk bersenang-senang. Jika aku tahu ini, aku tidak akan memberimu tiram ruang tersembunyi untuk perlindungan. Ren Xiuping menegur. Petik 2. Kakek, tiram ruang tersembunyi telah diambil. Gu abadi muda itu berkata dengan nada tertekan, aku bertemu iblis. Ia mencuri tiram ruang tersembunyiku dan membunuh 2 pelayanku. Oh, alis Ren Xiuping terangkat, ceritakan padaku detailnya. Dewa Gu muda itu menambahkan banyak detail yang menghasut saat dia menjelaskan. Chu Ying, Ren Xiuping bergumam, mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kedua gadis fana itu bukan apa-apa, tetapi Dewa Gu tingkat 7 mendekat dan mengambil tiram dari ruangan tersembunyi itu. Ini adalah tindakan bajingan iblis. Tetapi mengapa dia meninggalkan namanya? Apakah dia bukan Chu Ying tetapi orang lain? Mencoba menjebaknya, motif tersembunyi apa yang dia miliki? Tetapi terlepas dari itu,
Ren Xiuping menghafal nama Cuying. Dia memiliki ekspresi dingin saat dia menguliahi cucunya. Sekarang, apakah kamu tahu tentang kekejaman dunia Dewa Gu? Selama ini, kamu telah berada di sekitarku, yang kamu lihat hanyalah para dewa yang berhubungan baik denganku, mereka memiliki sikap hangat terhadapmu, atau bahkan menyanjungmu karena aku. Sekarang, kamu harus belajar pelajaran, aku akan menghukummu dengan 10 tahun kultivasi terpencil. Selama 10 tahun ke depan, kamu harus tinggal di lubang abadiku dan tidak akan pergi. Apa? Dewa Gu muda itu terkejut. Enyahlah. Ren Xiuping mengibaskan lengan bajunya, pandangan Dewa Gu muda itu berubah, dia langsung berada di dalam gua. Batu giok tidak bisa dimurnikan tanpa dipoles. Cucuku, aku tidak bisa membiarkanmu bermain-main lagi. Kalau tidak, bahkan dengan perlindunganku, masih banyak orang di Laut Timur yang tidak akan menghormatiku. Mengenai Cuying ini, aku akan menghadapinya suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, mata Ren Xiuping berkilat kejam. Karena aku mencoba berteman dengan Miao Mingsen, aku mungkin juga menyinggung Ren Xiuping. Ngomong-ngomong, tiram ruang tersembunyi ini cukup berguna, mudah digunakan untuk transportasi. Selama arusnya tidak terlalu kuat, aku bisa beristirahat di dalam dan memulihkan tenagaku. Fang Yuan duduk di dalam tiram ruang tersembunyi saat ia mengalir mengikuti arus. Begitu saja, ia semakin dekat ke tujuannya. Namun di wilayah laut dengan arus yang bergolak, jarak tidak berhubungan dengan waktu dari tujuan. Setelah mengambil tiram ruang tersembunyi, keberuntungan Fang Yuan mulai menurun, ia menemui beberapa arus buruk dan pergi ke arah yang salah. Ia harus membuat banyak jalan memutar. Setelah perjalanan yang panjang, sehari kemudian, ia akhirnya mencapai area pusat wilayah laut dengan arus yang bergolak. Arus di sini sangat besar, Fang Yuan memasukinya seperti seekor semut yang melompat ke sungai. Arus biasa akan mengubah arah atau lokasi sesekali. Namun, area pusat wilayah laut dengan arus yang bergolak terlalu besar, karena ukurannya, sulit untuk bergeser, meskipun berubah setiap saat, luasnya kecil, sebenarnya cukup stabil. Dan di arus ini, ada banyak gelembung. Ada gelembung-gelembung besar dan kecil, dari yang seukuran kepala manusia hingga gunung. Gelembung-gelembung ini terbentuk selama pertempuran besar, tidak diketahui jurus pembunuh abadi ahli hebat mana yang melakukannya. Di dalam gelembung-gelembung itu, ada bangkai dan pusaka. Sebagian besar gelembung berisi air laut dan pulau-pulau berukuran kecil. Ketemu, ini dia. Fang Yuan mencari sasarannya, dia mendekatinya dengan susah payah sebelum memasukinya. Permukaan gelembung itu robek, tetapi segera pulih, hanya sedikit air yang masuk, itu tidak masalah. Penglihatan Fang Yuan berubah. Ada laut hijau dengan permukaan yang tenang. Langitnya putih bersih, seperti telur. Itu hanyalah dunia lain. Di tengah laut, ada sebuah pulau, ada rumput liar di pulau itu, dan di rumput itu, ada banyak pilar batu yang tinggi. Beberapa orang mengatakan bahwa dunia di dalam gelembung sebenarnya adalah bagian dari wilayah laut aliran turbulen awalnya, tetapi setelah pertempuran, ruang angkasa terkoyak menjadi beberapa bagian. Beberapa orang juga mengatakan bahwa ini adalah dunia pecahan dari lubang abadi ahli besar, karena gerakan pembunuh abadi yang unik, gelembung-gelembung ini terbentuk. Fang Yuan tidak peduli dengan alasan mengapa ada gelembung. Dia datang ke pilar batu dan mengeluarkan pedang terbang abadi. Tampaknya telah merasakan lambang jalur informasi pada pedang terbang abadi, pilar-pilar batu ini mulai bersinar dalam cahaya merah, segera setelah itu, mereka mulai bergerak perlahan. Ketika mereka melambat, ruang seukuran tong terbuka, saat kerangka jatuh keluar. Fang Yuan dengan hati-hati memeriksanya. Kerangka ini penuh dengan tanda jalur tulang, itu adalah material abadi tingkat 8. Tangan kanan kerangka itu memegang gumpalan hijau tua. Fang Yuan mengeluarkan gumpalan hijau tua ini, setelah memeriksanya, dia memecahkannya dan beberapa cacing gu yang sedang tidur terungkap. 2 gu abadi, dan 5 gu fana. Sayangnya, sebagian besar dari mereka sudah mati, hanya tersisa mayat. Ketika angin bertiup, mereka berubah menjadi abu. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, metode pengawetan cacing gu tidak terlalu bagus, tidak mengherankan jika waktu menang. Akhirnya, hanya 1 gu abadi tingkat 6 yang tersisa. Fang Yuan dengan cepat menyelamatkannya, karena hampir tidak bisa bertahan hidup. Cacing gu apa ini? Fang Yuan bingung, dia tidak mengenalinya. Melihat kerangka itu, tidak ada yang tersisa. Ini yang disebut warisan jalur informasi. Fang Yuan mendesah.
Seorang abadi Gu biasa akan gembira. Tetapi Fang Yuan, yang baru saja memperoleh warisan sejati Hei Fan, merasa sangat tidak puas. Saat memeriksa mayat itu, Fang Yuan menemukan bahwa di tengkorak kerangka ini, ada banyak pikiran yang tersegel. Pikirannya terpecah-pecah, tetapi Fang Yuan adalah seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, dia hampir tidak dapat menggali beberapa detail darinya. Nama Gu Immortal yang meninggalkan warisan ini tidak dapat ditemukan. Fang Yuan hanya tahu bahwa dia hampir tidak selamat dari pertempuran sengit itu dengan napas terakhirnya, dia berhasil memasuki gelembung ini dan menyiapkan warisannya. Itu memang warisan jalur informasi, tetapi sebagian besar informasinya hilang. Tetapi Fang Yuan tidak pergi dengan tangan kosong. Dia tahu nama Gu Immortal yang dia selamatkan, Dao yang dapat dirasakan. Gu Immortal Dao yang dapat dirasakan adalah Gu Immortal Investigasi Jalur Informasi. Itu memiliki efek yang sangat khusus, itu dapat membantu Gu Immortal melihat dengan jelas jenis tanda Dao yang dimiliki target dan jumlahnya juga. Mengenai asal-usul kerangka ini, itu bukan pencipta warisan, tetapi musuh yang dibunuh oleh Gu Immortal Jalur Informasi. Dalam pikirannya, Gu Immortal Jalur Informasi yang meninggalkan warisan ini mengatakan bahwa kerangka ini dapat digunakan sebagai bahan abadi secara langsung. Karena semua tanda Dao musuh tertinggal di dalam kerangka ini. Ini membuat Fang Yuan merasa terkejut. Karena setelah seorang Gu Immortal meninggal, tanda Dao mereka biasanya kembali ke lubang abadi. Kecuali jika itu adalah zombie abadi, tanpa lubang abadi yang normal, tanda Dao mereka akan tetap berada di dalam tubuh. Jalur informasi Gu Immortal ini memiliki metode yang luar biasa, ia dapat mengumpulkan semua tanda Dao Gu Immortal ke dalam kerangka mereka dan melestarikannya. Sayangnya, informasi warisan itu terlalu kurang, dan tidak dapat dipulihkan. Fang Yuan merasa itu sangat disayangkan. Dia berharap bahwa jalur informasi yang diwariskan ini dapat memungkinkannya memperoleh metode untuk memutuskan perjanjian aliansinya. Sayangnya, sebagian besar hal di dunia tidak berjalan sesuai harapan. Apa yang diperolehnya hanyalah Gu Abadi Dao yang dapat dirasakan. Sambil menyimpan Gu Abadi di lubang abadinya, Fang Yuan bersiap untuk pergi. Pembunuh, kemana kau pergi? Pada saat ini, sosok berwarna merah darah menyerbu ke dalam gelembung besar ini. Matanya yang merah menatap tajam ke arah Fang Yuan. Pihak lain telah tiba dengan gagah, menatap Fang Yuan lekat-lekat, dia memiliki luka di tubuhnya, rambutnya berantakan dan dia tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Satu pikiran terlintas di benak Fang Yuan, Dingqi. Beberapa hari yang lalu, Dewa Huade telah memberitahu Fang Yuan tentang Dewa Jalur Darah Iblis, Dingqi, yang telah datang ke wilayah lautan aliran turbulen. Saudaranya, Ding Yan, adalah Dewa Jalur Darah Iblis yang telah mati di tangan Liu Qingyu. Sekarang, Fang Yuan melihat orang ini, dia secara alami menebak identitasnya. Selanjutnya, sekelompok Dewa Gu lainnya muncul saat mereka menyerbu ke dalam gelembung. Dua orang di depan itu tidak asing bagi Fang Yuan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Salah satunya adalah Tang Song, yang lainnya adalah Zhou Li. Tang Song berteriak, Dingqi, kemana kau mencoba pergi? Tepat 1 tahun lagi, ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Sayang sekali, saudaramu sudah meninggal, tidak ada yang akan mengirimkan persembahan kepadamu, hahaha. Ding, Qi tampaknya tidak mendengar apapun, dia menatap Fang Yuan, menggertakkan giginya, itu kau. Kau baru saja memperoleh warisan jalur informasi, saudaraku menemukan petunjuk itu setelah begitu banyak kesulitan, tetapi itu ada padamu. Kau juga pembunuhnya. Apa? Para Dewa Gu yang mengejarnya mendengar ini dan berbalik untuk menatap Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum, menarik. Bagaimana kau tahu aku mengambil warisan itu? Dingqi tersenyum dingin, karena aku memiliki Gu Abadi Jejak Darah. Mengatakan ini, dia menggunakan Gu abadinya. Segera, bayangan berwarna darah muncul di pulau itu. Bayangan itu membentuk serangkaian gerakan, Fang Yuanlah yang telah memasuki gelembung dan mengambil warisan jalur informasi. Zhou Li dan Tang Song berteriak dengan marah, dia mencuri warisan itu. Siapa kau? Serahkan warisan itu. Senyum Fang Yuan mengembang, dia mengabaikan para dewa, dia hanya menatap Dingqi dengan rasa ingin tahu, Gu Abadi Jejak Darah, ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Ini adalah Gu Abadi Jalur Darah yang aku buat bersama saudaraku. Selain ini, kami juga membuat sumpah darah Gu Abadi.
Menyebutkan saudaranya, Ding Qi sangat marah dan kesal. Zhou Li, Tang Song, dan para dewa lainnya juga marah. Ternyata, Liu Qingyu mengumpulkan sekelompok orang untuk datang ke daerah laut aliran turbulen, itu menyebabkan Ding Qi muncul. Informasi keluar, Zhou Li dan Tang Song juga mengumpulkan sekelompok dewa Gu untuk datang ke sini. Awalnya, mereka curiga bahwa Liu Qingyu telah mendapatkan petunjuk warisan jalur informasi. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk sampai ke sini, tetapi para dewa bertemu Ding Qi. Ding Qi sudah lama tiba di sini, menggunakan Blood Trace Immortal Gu untuk membuat beberapa pengaturan. Kedua belah pihak bertarung, tetapi Ding Qi sendirian, meskipun dia adalah seorang iblis abadi jalur darah, dia tidak dapat menandingi begitu banyak musuh, dia harus melarikan diri saat bertarung. Saat itu, Fang Yuan datang dan memperoleh warisan. Ding Qi merasakan sesuatu dan bergegas tanpa mempedulikan hal lain, bertemu Fang Yuan. Ini adalah Blood Trace Immortal Gu. Sangat menarik. Fang Yuan menatap Ding Qi dengan ekspresi kagum, mendesah, orang jenius memang ada di mana-mana, mereka memiliki bakat unik mereka sendiri. Berbicara tentang jalur darah, orang yang paling terkenal adalah leluhur Laut Darah. Dia adalah iblis besar dengan 7 warisan sejati Laut Darah. Semua orang tahu tentang mereka, dia telah meninggalkan jejak yang dalam dalam sejarah. Tetapi saat ini, jika ahli jalur darah terdaftar, Ding Qi dan Ding Yan pasti akan memiliki peringkat yang terhormat. Kedua saudara ini telah meneliti secara mendalam, mereka menciptakan Blood Oath dan Blood Trace, 2 Gu abadi jalur darah ini. Yang terpenting, mereka benar-benar berhasil menyempurnakannya. Dalam hal jalur darah, mereka benar-benar berbakat, itu langka. Apa yang kau keluhkan, serahkan warisan itu. Benar, warisan itu milikku, kau orang luar, kau benar-benar merampasnya dari kami. Zhou Li dan Tang Song berteriak. Mereka telah bekerja keras dan mengerahkan begitu banyak upaya, pada akhirnya, orang luar yang namanya bahkan tidak diketahui telah mengambil keuntungan yang sah dari mereka. Zhou Li dan Tang Song telah menganggap warisan ini sebagai milik mereka. Fang Yuan tentu saja mengambil makanan mereka. Bagaimana mereka bisa tahan? Zhou Li dan Tang Song menyerah pada target awal mereka, Ding Qi, mereka berbalik ke arah Fang Yuan. Namun Ding Qi bahkan lebih cepat, ia langsung menyerang Fang Yuan, pembunuh, serahkan hidupmu. Fang Yuan tersenyum tipis, kau menginginkan hidupku, tetapi aku tidak akan bermain-main denganmu. Warisan itu sudah menjadi milikku. Sambil berkata demikian, ia menyerbu keluar dari gelembung, masuk ke arus. Kejar, kita akan menangkapnya, hidup atau mati. Zhou Li dan Tang Song berteriak dengan marah, mereka menolak untuk menyerah, terutama kata-kata terakhir Fang Yuan, itu benar-benar membuat amarah mereka memuncak. Sekelompok dewa abadi mengejar di tengah arus yang kacau. Di lingkungan khusus ini, dewa abadi hanya bisa bergerak mengikuti arus. Selama proses tersebut, serangan yang tak terhitung jumlahnya ditujukan ke Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan dewa abadi untuk bertahan saat ia melaju. Dewa abadi yang melarikan diri dengan pedang tidak bisa diremehkan, segera, sekelompok dewa abadi tertinggal di belakang, jarak mereka terlalu jauh. Gerakan orang ini sangat familiar. Zhou Li bingung, mata Tang Song terbuka lebar, dia ingin mendapatkan kembali warisannya, dia sama sekali tidak memikirkan aspek itu. Di antara kedua belah pihak, ada juga iblis abadi jalur darah Ding Qi. Matanya merah darah, dia dipenuhi dengan niat membunuh, mati, mati. Saudaraku meninggal, dan kamu memanfaatkannya, itu adalah kematian yang sangat disesalkan. Kematian, kamu pantas mati, aku akan mencabik-cabikmu. Amarah yang hebat membakar akal sehatnya, dia dalam keadaan panik. Fang Yuan tiba-tiba berbalik, menghindari gelombang serangan besar. Para pengejar itu tertahan. Gerakan Fang Yuan terlalu licin, bahkan jika beberapa gerakan pembunuh dapat mengejar musuh, dia menghancurkannya sendiri. Para Dewa Gu mengejarnya begitu lama, tetapi tidak ada hasil, mereka bahkan membuang banyak esensi abadi. Di sini tidak seperti tempat lain, lingkungannya cukup unik. Sebuah gelembung muncul di hadapan mereka, pikiran Fang Yuan bergeser, langsung memasukinya. Dia masuk, cepat, cepat, kelilingi itu. Ada yang salah? Mengapa dia malah masuk ke dalam gelembung dan tidak melarikan diri? Para makhluk abadi mengelilingi gelembung ini, tetapi mereka tidak masuk, mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Sosok berwarna merah darah melesat ke dalam gelembung seperti anak panah.
Sosok itu adalah iblis abadi jalur darah Dingki, dia lebih teguh daripada para dewa Gu ini. Para makhluk abadi tetap berada di luar gelembung, tetapi mereka tidak melihat adanya gangguan. Mereka mulai gelisah, mereka tidak tahan lagi. Tang Song masuk lebih dulu, diikuti oleh Zhou Li, dan sisanya, semua dewa Gu masuk ke dalam gelembung. Aneh, di mana ini? Sebuah kota. Para dewa Gu yang masuk menemukan bahwa mereka telah muncul di tengah-tengah beberapa rumah karena suatu alasan. Rumah-rumah ini dirancang dengan cermat, tetapi dindingnya rusak, seolah-olah terjadi gempa bumi di sini. Selain itu, tempat ini penuh dengan sarang laba-laba dan debu, tampak seperti kota yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Aneh, aneh, ada banyak panci dan mangkuk di sini, sepertinya banyak orang pernah tinggal di sini sebelumnya. Dalam skala sebesar itu, mereka tidak mungkin adalah dewa abadi Gu. Namun, manusia benar-benar tinggal di sini. Bahkan sebelum terbentuknya wilayah lautan aliran turbulen, aku belum pernah mendengar banyak manusia tinggal di sini. Para dewa abadi Gu berkumpul sambil berdiskusi. Juga, di mana dewa abadi Gu yang melarikan diri itu? Dingki juga hilang. Tidak, Dingki ada di sana, menghadap Tuan Tang Song. Dewa abadi Gu yang mengambil warisan itu benar-benar hilang, dia tampaknya bersembunyi di dalam sini. Temukan dia dan paksa dia untuk menyerahkan warisan itu. Para makhluk abadi hendak mulai bekerja, ketika mereka tiba-tiba mendengar suara Fang Yuan dari langit. Suaranya keras dan agung, kalian semua di sini, bagus, semuanya, nikmatilah ini. Ini adalah saat terakhir kalian sebelum kematian. Saat dia mengatakan ini, para makhluk abadi merasakan langit menjadi gelap. Mereka mengangkat kepala mereka dan pada saat berikutnya, para makhluk abadi menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Hanya untuk melihat bahwa sebuah tangan besar, sangat besar, menutupi seluruh langit, menekan ke bawah perlahan-lahan. Aura itu terlalu mengesankan, seolah-olah langit runtuh, semua orang merasakan perasaan lemah dan tak berdaya yang kuat. Tidak mungkin, ini ilusi, jika dia memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa melarikan diri dari kita? Teriak Zhou Li. Para makhluk abadi tersentak, moral mereka meningkat, mereka merasa bahwa Zhou Li benar. Semua makhluk abadi menyerang. Ledakan. Dengan suara keras, tangan raksasa itu menekan ke bawah. Rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya runtuh, beberapa dewa Gu mati sekaligus, berubah menjadi pasta daging. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Li memanjat keluar dari lubang dengan susah payah, ia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tak percaya. Seluruh kota telah lenyap, pemandangan yang menyedihkan penuh dengan reruntuhan. Para dewa Gu yang selamat berdiri di antara reruntuhan, mereka semua terkejut dan takut. Dalam adu kekuatan, mereka memiliki begitu banyak dewa Gu, tetapi mereka benar-benar kalah. Perangkap sekte bayangan benar-benar berguna. Hehe, Fang Yuan berpikir sambil mengaktifkan kembali tangan raksasa jalur kekuatan. Dengan demikian, di mata para dewa, langit kembali gelap, tangan raksasa itu jatuh perlahan sambil menutupi seluruh langit. Ia datang lagi. Tahan, kita harus menanggungnya. Pada saat hidup dan mati, lupakan yang lainnya. Keluarkan kartu truf kalian dan selamat dari cobaan ini. Para dewa berteriak, mereka takut dan gelisah, sikap mereka jelas berbeda dari sebelumnya. Ledakan, tangan raksasa itu menyebabkan seluruh tanah turun beberapa meter, kali ini, hanya 3 orang yang berdiri. Zhou Li, Tang Song, dan iblis abadi jalur darah Dingki. Tangan raksasa digunakan untuk ketiga kalinya, ketiga makhluk abadi itu tampak putus asa. Aku tidak akan membiarkan kalian bersenang-senang bahkan jika aku mati. Dingki meledakkan dirinya sendiri. Zhou Li dan Tang Song melawan tetapi tidak berhasil. Akhirnya, mereka tewas di tangan Fang Yuan. Wilayah terpencil, surga dan bumi, sumur kota, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Fang Yuan memuji sambil mendesah. Saat ini, ada sebuah sumur di depannya. Sumur itu berbentuk persegi di luar, tetapi berbentuk lingkaran di permukaan bagian dalam. Fang Yuan berdiri di tepi sumur, dia melihat ke bawah, melihat sebuah kota mini di dasar sumur. Saat ini, kota itu telah hancur total karena 3 kali tangannya yang besar. Ada beberapa bercak darah di reruntuhan, itu adalah pasta daging para dewa Gu yang terbunuh. Sumur kota pertama kali muncul di lebih besar dari, atau lebih tepatnya, lebih besar dari, bab 4, Bagian 23 menggambarkannya dengan jelas legenda mengatakan.
Anak keempat Renzu, samsara hutan tak terbatas, jatuh dari pohon, dia tidak mengikuti Renzu, sebaliknya, dia terjebak di dalam jurang biasa. Suatu hari, ketika dia sedang tidur, dia bertemu dengan seorang Miniman. Miniman itu menangis, samsara hutan tak terbatas bertanya kepadanya mengapa. Miniman berbicara sambil menangis, saya yang tertinggi di suku saya, dan saya berani, sombong, dan bangga karenanya. Hari ini, saya bermaksud untuk mendaki gunung, tetapi ternyata gunung ini benar-benar seorang manusia. Ternyata ada orang-orang raksasa seperti Anda di dunia, ini pertama kalinya saya melihat orang seperti Anda, jadi saya menangis. Sejak saat itu, samsara hutan tak terbatas dan Miniman menjadi teman baik, mereka tidak terpisahkan. Miniman, oh Miniman, di mana ayahmu? Apakah kamu tidak punya saudara kandung? Mengapa saya tidak pernah melihat keluargamu? Suatu hari, samsara hutan tak terbatas bertanya kepada Miniman. Sang Miniman mengarahkan samsara hutan tak terbatas ke sebuah sumur, sambil berkata, lihat sumur ini, bekas rumahku ada di dalam. Samsara hutan tak terbatas tergeletak di depan sumur, menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Kemudian, dia berteriak, ada begitu banyak Miniman. Dia melihat bahwa ada banyak sekali Miniman di dalam sumur, mereka hidup bersama. Mereka membangun banyak rumah, mereka hidup berdampingan, ada pasar, bunga, itu adalah pemandangan yang harmonis, mereka sangat bahagia. Para Miniman di dalam sumur juga berteriak. Mengapa langit menjadi begitu gelap? Sekarang sudah malam, ada guntur tetapi tidak ada hujan, aku juga tidak melihat kilat. Para Miniman panik, mereka berdiskusi saat seluruh kota menjadi riuh. Keluargamu ada di sini, mengapa kamu pergi keluar sumur, kamu tidak ingin tinggal bersama mereka? Tanya samsara hutan tak terbatas. Sang Miniman menggelengkan kepalanya, mereka adalah orang-orang yang mengasingkanku, mereka pikir aku monster. Oh, mengapa begitu? Samsara hutan tak terbatas penasaran. Si Miniman menjawab dengan sedih, saya katakan kepada mereka bahwa dunia tempat kita tinggal hanyalah sebuah sumur. Dunia luar sangat besar, namun mereka tidak mempercayai saya, mereka menyuruh saya berhenti bicara omong kosong. Saya juga mengatakan kepada mereka bahwa gunung di pinggiran kota kita adalah gundukan yang sangat kecil. Namun mereka menolak untuk mempercayai saya, mereka pikir itu adalah gunung tertinggi di dunia, mereka menyuruh saya berhenti menyebarkan kebohongan. Gunung yang mana? Tanya samsara hutan tak terbatas. Itu adalah gunung Miniskule. Si Miniman menunjuk. Samsara hutan tak terbatas mulai terkikik, kamu menyebut itu gunung. Itu bisa muat di telapak tanganku. Tiba-tiba, samsara hutan tak terbatas bertepuk tangan, kalau begitu, biarkan saya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Miniman menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Hutan tak terbatas samsara tidak mempercayainya, dia menghadap ke sumur sambil berteriak, para Miniman di dalam mulai panik lebih jauh. Mereka merasa hari ini terlalu aneh. Langit tidak hanya menjadi gelap, ada guntur yang bergemuruh, dan itu semakin keras dan lebih sering. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Surga sedang mengamuk, aku ingin bertobat, aku ingin mengaku. Tidak, itu monster, monster memakan surga, dia bersendawa sekarang. Selamatkan aku, dunia ini sedang hancur. Beberapa Miniman berlutut di tanah dan memohon, beberapa memiliki keputusasaan di wajah mereka, sementara yang lain berlarian dengan gila. Napas hutan tak terbatas samsara menjadi tornado di dalam sumur. Air liur hutan tak terbatas samsara menjadi hujan badai besar ketika masuk ke dalam sumur. Kata-kata hutan tak terbatas samsara seperti guntur yang bergemuruh di telinga para Miniman, gendang telinga mereka hampir pecah karenanya. Samsara hutan tak terbatas akhirnya menyerah, dia terkapar di luar sumur, kelelahan, dia berkata dengan lemah, mengapa para Miniman ini begitu bodoh? Tidak bisakah mereka sepertimu, keluar dari sumur dan melihat dunia? Miniman itu menggelengkan kepalanya sambil mendesah, mereka pikir mereka cukup besar, mereka pikir langit itu bulat, mereka pikir gunung itu hanya setinggi itu, mereka pikir hidup itu seperti ini. Lalu mengapa kamu memanjat keluar? Samsara hutan tak terbatas membuka matanya lebar-lebar sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Miniman itu tersenyum pahit, karena aku menyadari betapa kecil dan tidak berartinya aku, oleh karena itu, aku keluar untuk melihat betapa besarnya dunia ini.
Fang Yuan berjalan melingkari sumur kota, matanya berkedip-kedip dengan cerah. Ini adalah wilayah terpencil ketiga dari surga dan bumi yang telah ditemuinya. Dua yang pertama adalah Gunung Danghun dan Lembah Luopo. Untuk menyakiti Fang Yuan, Ying Wuxie telah memasang jebakan, yaitu dengan menggunakan sumur kota. Namun Fang Yuan mengejutkannya, ia memperoleh informasi berharga dari Liu Qingyu, dan pada gilirannya, memanfaatkan City Well untuk membunuh sekelompok Eastern Sea Gu Immortals sebagai gantinya. Seperti apa yang tercatat di lebih besar dari, napas Boundless Forest Samsara berubah menjadi tornado, dan air liurnya menjadi hujan. Fang Yuan berada di luar sumur, ketika ia menggunakan jurus pembunuh abadi, kekuatannya diperkuat puluhan atau ratusan kali ketika memasuki sumur. Namun Fang Yuan harus membayar harganya. Pengeluaran esensi abadinya juga puluhan atau ratusan kali lebih tinggi. Meskipun Fang Yuan hanya menggunakan 3 tangan raksasa, pengeluarannya sekitar sama dengan 100 kali penggunaannya. Jika orang yang tidak tahu apa-apa masuk ke dasar sumur kota, mereka akan terjebak. Namun, begitu mereka menyadari situasi mereka dan tahu bahwa ini adalah sumur kota, mereka akan dapat melarikan diri. Seperti yang dikatakan lebih besar dari, begitu si Miniman menyadari ketidakberartiannya sendiri, dan ingin melihat dunia luar, ia berhasil keluar dari sumur kota. Dapat dikatakan, meninggalkan sumur kota itu sulit sekaligus mudah. Tepatnya demikian, Ying Wuxie tidak menggunakan sumur kota untuk menargetkan Fang Yuan secara berlebihan. Pertama, ia tidak dapat mengendalikan kekuatannya, bagaimana jika ia membunuh Fang Yuan, bagaimana ia dapat menemukan bahan abadi untuk memurnikan Gu Janin abadi yang berdaulat lagi. Kedua, Fang Yuan mungkin segera menyadari kebenaran dan melarikan diri dengan elang surgawi ekstrim atas, saat itu, Ying Wuxie tidak akan memiliki kesempatan. Alasan yang lebih besar adalah yang kedua. Karena ia tidak yakin, Ying Wuxie menjadikan sumur kota ini sebagai jebakan untuk mengulur waktu Fang Yuan, alih-alih menggunakannya untuk membunuhnya. Fang Yuan ingin mengambil sumur kota ini untuk dirinya sendiri. Karena wilayah surga dan bumi yang terpencil ini akan sangat membantunya saat ia mengembangkan bukaan abadinya. Gu abadi gunung, penarik, Fang Yuan mulai mencoba. Namun, sumur kota hanya sedikit bergetar. Gunung penarik dapat menarik gunung, tetapi sumur kota bukanlah gunung, meskipun berada di tanah dan membutuhkan ki bumi. Tangan raksasa jalur kekuatan. Fang Yuan mencoba menggali sumur kota. Namun, begitu tangan raksasa itu mendekati sumur kota, tangan itu menyusut dengan cepat, seperti gelembung yang pecah. Dalam beberapa tarikan napas, tangan itu benar-benar terkuras. Tampaknya meskipun Sekte Bayangan memiliki kendali atas wilayah surga dan bumi yang terpencil ini, mereka tidak dapat memindahkannya. Fang Yuan mencoba beberapa kali lagi tanpa hasil. Upaya terbaiknya adalah yang pertama kali, hasilnya terbukti. Ia menggunakan Gu abadi gunung penarik dan berhasil membuat sumur kota sedikit bergetar. Dalam hal ini, Gu abadi gunung penarik sebenarnya efektif. Tetapi hanya gunung penarik saja tidak cukup, aku perlu memikirkan gerakan pembunuh abadi yang dapat memindahkan sumur kota ini. Menyadari hal ini, Fang Yuan hanya bisa menyerah untuk saat ini. Ia memasuki sumur. Ketika ia sampai di dasar, tubuhnya menjadi sangat kecil. Merampok medan perang, hanya Zhou Li dan Tang Song yang memiliki mayat utuh. Fang Yuan menempatkan mereka ke dalam lubang abadi yang berdaulat. Adapun para dewa Gu lainnya, mereka semua adalah pasta daging. Dewa Iblis jalur darah Dingki telah meledakkan dirinya sendiri, tetapi lubang abadi jalur darahnya tertinggal. Selain dia, para dewa Gu lainnya juga meninggalkan lubang abadi mereka. Tak lama kemudian, dunia di dalam sumur mulai bergejolak, ki langit dan bumi meledak saat tanah-tanah terberkati terbentuk satu persatu. Fang Yuan menghabiskan banyak waktu memasuki tanah-tanah terberkati ini dan menjelajahinya. Lupakan tentang Gu abadi, namun, ada cukup banyak sumber daya yang biasanya dimiliki oleh para kultivator Laut Timur. Para dewa Gu ini tidak semiskin Liu Qingyu, sebagian besar aset mereka masih ada. Kecuali iblis abadi jalur darah Dingki, bahkan semua sumber daya di dalam lubang abadi miliknya hancur. Meski begitu, Fang Yuan adalah seorang Grandmaster jalur darah. Ia memiliki tingkat pencapaian yang cukup untuk mencaplok tanah terberkati Dingki dan memperluas lubang abadi berdaulat. Di dalam tanah-tanah terberkati ini, beberapa memiliki roh tanah, beberapa tidak. Di tanah-tanah terberkati tanpa roh tanah, Fang Yuan mengambil semua sumber daya mereka. Mereka yang memiliki roh tanah lebih merepotkan,
mereka perlu mengakuinya sebagai tuan mereka. Jika tidak, Fang Yuan tidak dapat mengambil semua sumber daya di dalamnya. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk menjarahnya begitu saja, tetapi itu adalah keuntungan jangka pendek yang mengabaikan keuntungan jangka panjang. Fang Yuan memikirkannya, dia tidak menggunakan kekerasan. Setelah menghabiskan beberapa waktu di dalam sumur, dia pergi dan mulai memodifikasi gelembung ini. Gelembung itu memiliki laut dan pulau, sumur kota berada di tengah pulau. Karena pengaturan Ying Wuxie, orang luar akan langsung berakhir di dasar sumur saat mereka masuk. Namun Fang Yuan memiliki informasi Liu Qingyu, dia tidak tertipu. Sebaliknya, dia menggunakan perangkap ini untuk membunuh semua pengejar, dia menyingkirkan banyak masalah. Jika Ying Wuxie tahu bahwa pengaturannya tidak hanya gagal memberi Fang Yuan masalah, mereka bahkan memberikan bantuan besar kepadanya, apakah dia akan memuntahkan darah karena marah. Fang Yuan menyimpan beberapa pengaturan Ying Wuxie, pada saat yang sama, dia menambahkan beberapa metodenya sendiri, untuk menyembunyikan gelembung itu lebih jauh. Selanjutnya, dia meninggalkan gelembung itu dan mengarahkan gelembung itu ke lokasi baru. Belum lama ini, Ying Wuxie melakukan hal yang sama. Gelembung dengan sumur kota ini awalnya tidak ada di sini. Ying Wuxie ingin menyakiti Fang Yuan, dia menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memindahkan gelembung ini ke sini. Di dalam arus, Fang Yuan tidak dapat mengendalikan kemana ia pergi, ia terhanyut olehnya. Untungnya, ia memiliki tiram ruang tersembunyi, ia dapat beristirahat di dalamnya. Fang Yuan bergerak maju mundur puluhan kali sebelum memindahkan gelembung ini ke arus lain. Ia menghabiskan lebih dari 10 kali jumlah esensi abadi dan waktu seperti Ying Wuxie. Setelah menyelesaikan ini, Fang Yuan mengambil jalan memutar dan pergi ke bekas kamp Ying Wuxie. Di sana, ada pulau lain dalam gelembung. Fang Yuan masuk jauh ke bawah tanah, tetapi kolam penyesalan telah dihancurkan oleh Ying Wuxie, bahkan formasi Gu di sekitarnya pun hilang. Anak sungai dari sungai waktu yang disimpan oleh Sekte Bayangan di sini juga hilang. Ini adalah karakteristik khusus dari wilayah laut dengan aliran yang bergolak, setiap arus terus berubah dan bergerak. Tetapi dengan ini, sudah cukup untuk berteman dengan Miao Mingsen. Fang Yuan menggunakan jalur informasi Gufana miliknya, mengirimkannya melalui surga kuning harta karun beberapa hari kemudian, Fang Yuan menunggu kedatangan Dewa Huadai. Memang ada jejak sungai waktu, itu baru saja terjadi. Dewa Huadai memeriksa dan merasa sangat gembira. Dengan petunjuk ini, dia pasti bisa menemukan anak sungai waktu. Chu Ying, kami benar-benar merepotkanmu. Kupikir kau benar-benar menemukan anak sungai waktu ini, kami mencari selama puluhan tahun tanpa menemukan petunjuk yang berguna. Dewa Huadai sangat gembira, dia akhirnya bisa memberi kabar baik kepada Miao Mingsen. Silakan lacak, aku tidak butuh kompensasi apapun, aku mungkin butuh bantuan Tuan Miao Mingsen di masa depan. Aku akan pergi. Fang Yuan pengertian dan baik hati, Dewa Huadai punya kesan yang baik terhadapnya. Sebelum pergi, dia menasihati lagi, hati-hati, Dewa Iblis Jalur Darah Dingki telah muncul, terlibat dalam pertempuran dengan Zhou Li dan Tang Song. Jika kau bertemu mereka, kau harus menghindarinya, tidak perlu terlibat dalam hal ini. Peri, aku akan mengingat kata-katamu, terima kasih. Fang Yuan menunjukkan ekspresi terharu. Dewa Abadi Huadai tidak tahu, orang inilah yang telah membunuh Dingki, Zhou Li, Tang Song, dan yang lainnya. Namun, wilayah lautan arus yang bergolak itu sangat rumit, wajar saja jika mereka semua menghilang, tidak ada yang merasa ada yang aneh. Seringkali ada Dewa Abadi yang menghilang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum tiba-tiba muncul lagi. Setengah bulan kemudian, Fang Yuan kembali ke tanah terberkati Langya. Dalam perjalanan ke Laut Timur ini, meskipun tujuannya tidak tercapai, ia memperoleh banyak keuntungan. Di ruang rahasia kota awan, Fang Yuan duduk dengan tenang saat indera keilahiannya aktif, memeriksa seluruh lubang abadi berdaulat miliknya. Lubang abadi berdaulat telah banyak berubah. Di masa lalu, lubang itu tandus dan kosong. Namun, sekarang, lubang itu memiliki banyak sumber daya. Sekilas, lubang itu tidak lagi kosong dan membosankan. Sebenarnya, semua sumber daya yang dikumpulkan Fang Yuan ini tidak dapat ditampung di dalam tanah terberkati biasa. Namun, lubang abadi berdaulat itu terlalu besar, setelah menempatkan sumber daya ini, masih banyak ruang yang tersisa. Di dataran utara Mini, setengah dari area itu tertutup salju dan embun beku.
Setengah lainnya memiliki rumput hijau. Di padang rumput ini, Fang Yuan menempatkan beberapa binatang buas, seperti domba bertanduk raksasa dan serigala sirip hiu yang telah dimilikinya sejak lama. Di gurun barat mini, sudah ada 11 sarang ular piton naga api yang menakutkan. Karena laju waktu bukaannya mencapai 60 kali, bersama dengan metode pemeliharaan suku Dongfang. Yang luar biasa, ular piton naga api yang menakutkan itu berkembang biak dengan cepat. Di Laut Timur Mini, Fang Yuan telah menciptakan beberapa danau buatan, menempatkan kelompok ikan naga, kelompok ikan gelembung udara, kelompok ikan mas sastra, dan lainnya. Sekarang, dengan lebih banyak sumber daya umum yang diperoleh dari membunuh Dewa Laut Timur, ia memperoleh keuntungan besar. Meskipun mereka tidak terlalu berharga, jumlahnya tinggi, ia dapat mengembangkannya menggunakan fondasi ini. Di benua tengah mini, ada area pohon willow cermin yang sangat luas, telah membentuk hutan raksasa yang membentang 100 li. Ngomong-ngomong, Fang Yuan awalnya menanam pohon willow cermin di dalam tanah yang diberkati Dewa Hu. Setelah memindahkannya, pohon willow cermin ini dipindahkan ke benua tengah mini. Dan karena aliran waktu bukaan abadi yang berdaulat, meskipun Fang Yuan tidak pernah berusaha keras di dalamnya, dengan hanya tingkat pertumbuhan mereka sendiri, hutan mencapai skala ini. Selain pohon willow cermin, benua tengah mini juga memiliki hutan si darah bawah tanah yang besar, skalanya hanya sedikit lebih kecil dari pohon willow cermin. Benua tengah mini terlalu besar, pohon willow cermin dan hutan si darah tidak memiliki pesaing, mereka dapat tumbuh dengan bebas. Wilayah yang paling berkembang adalah mini Southern Border, yang dipenuhi dengan kehidupan. Sumber daya yang diperoleh dari surga Gua Heifan sebagian besar dipindahkan ke sini. Namun, mini Southern Border tidak terisi penuh. Sejumlah besar pohon musik dan aliran teh terlihat, ada juga kelompok burung kematian Qi yang membawa vitalitas luar biasa ke mini Southern Border. Lebih dari 10 gunung telah muncul di mini Southern Border. Gunung tertinggi adalah Gunung Lima Cahaya, terang dan megah, diikuti oleh Gunung Suksesi Abadi, memiliki banyak paviliun batu di atasnya, pemandangannya bagus. Sumber daya terpenting mini Southern Border adalah kelompok laba-laba penyesalan, yang telah tumbuh dalam skala beberapa kali lipat. Di atas 5 wilayah tersebut terdapat 9 surga. Di mini Orange Heaven, ada cahaya yang dalam, yang memancar dari buah-buah cahaya yang mengalir. Ini adalah hasil dari upaya Fang Yuan sebelumnya dalam bercocok tanam. Di mini Yellow Heaven, ada sungai pecahan emas, tidak besar, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Di mini Azure Heaven, ada kabut biru, itu adalah pil dupa biru yang dibeli Fang Yuan. Ada juga kolam penyimpanan kristal surgawi, yang untuk sementara ditempatkan di sini tanpa digunakan. Di mini Blue Heaven, awan besar mengambang dengan rumput pecahan bintang dan hutan bambu panah di atasnya, menghasilkan gufana jalur bintang untuk Fang Yuan. Ada juga anjing pemburu bintang jatuh binatang buas kuno yang masih muda, yang diselamatkan oleh Fang Yuan dan bermain-main di mini Blue Heaven. Di surga umum ini, sarang elang kristal surgawi dimakan oleh elang surgawi ekstrim atas, hanya tersisa telur elang surgawi ekstrim atas. Ada juga beberapa pecahan kristal surgawi. Semua ini dipertukarkan dari roh tanah Langya. Di surga hitam mini, ada pohon daging berjalan. Di surga putih mini, ada 3 anjing surgawi sisa, dan sekelompok anjing pemburu elang, serta beberapa bunga penguasa warna-warni. Cahayanya membuat lingkungan cukup kondusif. Sebelumnya, karena Fang Yuan membunuh beberapa dewa Gu jalur cahaya, tanda dao jalur cahaya di celah abadi telah meningkat. Sayangnya, saya tidak membawa kembali sumur kota ke celah abadi yang berdaulat. Fang Yuan masih memikirkan sumur kota, di dalam area laut aliran turbulen. Meskipun sumur kota rusak parah, Fang Yuan dapat menggunakan lanskap seperti sebelumnya untuk memulihkannya. Bangunan yang hancur tidak dapat diperbaiki, tetapi gunung Miniskule pasti dapat. Direformasi, ternyata gunung legendaris ini telah hancur selama pertempuran Gunung Yitian ketika Peri Lisan meninggal. Namun, Fang Yuan memikirkan cara untuk memulihkannya. Menurut lebih besar dari, Miniskule Mountain merupakan bagian dari City Well. Jika aku memiliki City Well, aku dapat membesarkan sejumlah besar kelompok manusia varian di dalam sumur. Sayang sekali, ada 3 tahap dalam mengelola lubang abadi. Tahap awal adalah ketika Gu Immortal menumbuhkan cukup banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan makanan Gu Immortal mereka. Tahap tengah adalah mengembangkan lebih banyak sumber daya selain makanan Gu Immortal,
untuk membantu Gu Immortal dalam kultivasi sambil juga menjualnya untuk mendapatkan batu esensi abadi. Tahap atas adalah membesarkan manusia varian di dalam lubang abadi, atau bahkan manusia. Ini memiliki arti penting bagi Gu Immortal dan juga memiliki banyak manfaat. Misalnya, sebelumnya, Fang Yuan membeli budak manusia berbulu di Tanah Suci Hu Immortal untuk memurnikan Gu bagi dirinya sendiri. Ini menghemat banyak waktu dan tenaganya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Di antara manusia varian lainnya, manusia mini dapat menumbuhkan bunga dan rumput, manusia batu dapat mengembangkan ruang bawah tanah, manusia salju dapat menghasilkan air mata es dan bertahan hidup di dataran es. Manusia ras murni memiliki kecerdasan tertinggi, mereka dapat bereproduksi dengan cepat dan menciptakan berbagai hal dengan kebijaksanaan mereka. Sejumlah besar resep Gu dan gerakan mematikan dapat diciptakan tanpa Dewa Gu membuat kesimpulan sendiri. Jika seseorang berkembang dengan baik, lubang abadi bahkan mungkin memiliki Dewa Gu atau Dewa Gu manusia. Mereka akan sangat setia karena mereka tumbuh di sana. Ini akan sangat membantu pemilik lubang abadi. Saat ini, bukaan abadi berdaulat Fang Yuan berada pada tahap awal. Karena ia telah memperoleh beberapa Gu abadi lagi, dan belum memenuhi kebutuhan makan mereka. Gu Sikap, Gu abadi pedang kebijaksanaan, dan Gu abadi peringkat 8 lainnya sulit diberi makan. Fang Yuan hanya bisa menyusun rencana, ia telah memecahkan sebagian dari mereka, tetapi masalah-masalah ini belum terselesaikan. Namun, dalam hal tahap tengah, ia memiliki prestasi yang luar biasa. Karena ia telah memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari tanah terberkati bentuk bintang, suku Dongfang, dan surga Gua Heifan. Sebagian besar sumber daya normal, seperti gufana jalur bintang, laba-laba penyesalan, pohon musikal, dan lainnya, semuanya dijual di luar dan memberikan keuntungan. Belum lagi Gunung Danghun, Gu keberanian selalu menjadi sumber keuntungan terbesar Fang Yuan, itu memberinya pendapatan setiap hari. Kuda membutuhkan rumput tambahan untuk tumbuh sehat, manusia membutuhkan rejeki nomplok untuk menjadi kaya. Yang membuat bukaan abadi berdaulat Fang Yuan begitu kaya adalah rejeki nomplok yang tak terhitung jumlahnya yang telah diperolehnya. Dan sumber daya ini adalah jaminan besar Fang Yuan dalam berkultivasi. Tanpa sumber daya ini, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan tempur Fang Yuan, dia tidak akan merasa yakin. Saat ini, Fang Yuan tidak dapat membesarkan manusia varian dalam jumlah besar. Tentu saja, dia dapat melakukan hal yang sama seperti di tanah terberkati Hu Immortal, membeli manusia varian dalam jumlah besar untuk bekerja di dalam lubang abadi untuknya. Namun, itu bukanlah cara yang tepat. Cara yang benar adalah membiarkan manusia varian ini tumbuh dan berkembang biak secara alami, mereka akan menjadi anggota lubang abadi yang sebenarnya, hidup di dalamnya dengan damai. Hanya dengan cara ini, mereka dapat tumbuh dengan sehat dan menghasilkan keuntungan besar di masa depan. Jika dia membeli budak manusia varian dan membuat mereka bekerja, Fang Yuan hanya akan mengalami kerugian. Dia telah mempelajari pelajaran ini di tanah terberkati Hu Immortal. Sarang batu Fang Yuan memiliki budak manusia berbulu yang sekarat karena penyempurnaan Gu hampir setiap hari. Para budak manusia berbulu tidak punya waktu untuk bereproduksi atau beristirahat, jumlah mereka menyusut. Fang Yuan hanya bisa merugi saat dia terus membeli budak untuk mengisinya kembali. Namun, jika dia memiliki sumur kota, itu akan berbeda. City Well merupakan lingkungan khusus yang terisolasi dari dunia luar, sangat cocok untuk membesarkan manusia atau manusia varian. Reproduksi dan kematian manusia varian di dalam City Well juga akan memberi efek menyehatkan dan mengangkat City Well itu sendiri. Lupakan tentang sifat mistis ini untuk saat ini. Secara keseluruhan, dengan City Well, Fang Yuan dapat langsung memulai perkembangan tahap atasnya saat masih dalam tahap awal, ia akan memperoleh keuntungan besar. Ini tidak diragukan lagi akan memungkinkan perjalanan kultivasinya menjadi lebih lancar, dan tingkat kultivasinya akan tumbuh berkali-kali lebih cepat. Fang Yuan mengakhiri pemeriksaannya terhadap lubang abadi berdaulat. Ada beberapa area yang membuatnya senang, dan ada beberapa area yang membuatnya tidak puas. Yang membuat Fang Yuan puas adalah, tanda dao lubang abadi berdaulat telah tumbuh dengan baik. Misalnya, tanda dao jalur bumi, meskipun masih kurang, telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dia tidak puas dengan fakta bahwa selain perbatasan selatan mini, area lainnya masih cukup kosong dan memiliki sedikit sumber daya.
Lubang abadi berdaulat terlalu besar. Memiliki ruang yang besar adalah masalah yang bagus. Situasi saat ini akan menyebabkan konflik antara sumber dayanya di masa mendatang. Misalnya, pohon willow cermin, mereka tumbuh dengan cepat di benua tengah mini. Jika jenis tanaman lain juga tumbuh dengan cepat, dan kedua jenis itu bertemu, konflik yang hebat akan terjadi. Konflik antara tanaman cukup ringan. Tapi bagaimana dengan kelompok binatang buas? Jika dua kelompok binatang buas bertemu, bukankah mereka akan bertarung sampai mati? Jika tanah yang diberkati itu kecil, Dewa Gu dapat menyesuaikannya dengan cepat. Tapi tanah yang diberkati Fang Yuan terlalu besar, pada saat dia menyadari konflik mereka, kerugiannya akan parah. Untuk mencegah situasi ini, Fang Yuan hanya bisa mulai merencanakan lebih awal dengan pandangan jauh ke depan. Aperture abadi yang berdaulat tidak mudah dikelola. Fang Yuan tidak hanya harus mempertimbangkan keuntungannya saat ini, ia juga harus memikirkan masa depan. Kesimpulannya, bukaan abadi berdaulat milik Fang Yuan telah berkembang pesat, tetapi masih memerlukan banyak pekerjaan pengembangan. Bukaan abadi berdaulat memiliki terlalu banyak potensi. Bukaan itu memiliki 5 wilayah dan 9 surga, bahkan perbatasan selatan mini, yang telah mengambil semua sumber daya surga Gua Heifan, tidak dapat diisi. Tidak seorang pun akan percaya cerita ini. Dan setiap lapisan dari 9 surga memiliki ukuran dari kelima wilayah yang digabungkan. Fang Yuan telah menyadari bahwa pengembangan bukaan abadi berdaulat akan menjadi proyek yang sangat besar dan tak tertandingi. Hingga saat ini, dari 100%, pengembangannya saat ini hampir tidak dapat dianggap mencapai 2% penyelesaian. Jika bukan karena saya sebagai orang yang terlibat dan menyaksikannya sendiri, bagaimana mungkin saya percaya bahwa bukaan abadi seperti itu ada di dunia ini? Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, Sekte Bayangan, dan Aliansi Zombie merencanakan selama 100.000 tahun untuk mendapatkan ini. Saya mengambil ini dari mereka, konflik ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Sayang sekali. Meskipun dalam perjalanan ini, aku berhasil memberikan pukulan pada kelompok Ying Wuxie, itu tidak dapat benar-benar mengguncang fondasi mereka. Fang Yuan menghela napas ketika memikirkan hal ini. Di ruang rahasia yang gelap, dia duduk dengan tenang, rambutnya menjuntai hingga pinggangnya, kulitnya murni seperti batu giok, matanya sangat gelap seperti jurang, saat cahaya dingin sesekali melintas di matanya. Setelah mengatur napasnya, Fang Yuan memobilisasi esensi abadinya, menggunakan jurus pembunuh abadi. Sensasi keberuntungan Qi. Seketika, sebuah perasaan menyebar dari tubuh Fang Yuan. Jika dia memiliki inspeksi keberuntungan Gu abadi, Fang Yuan akan dapat melihat keberuntungannya yang besar bergetar di atas kepalanya. Fang Yuan mulai merasakan bintik-bintik sensasi samar muncul satu persatu. Gurun barat, matahari bersinar terik, menyebabkan uap mengepul dari tanah berpasir. Pengejaran hidup dan mati sedang berlangsung di sini. Bajingan, kamu benar-benar berani merebut cacing Gu yang kami para bandit inginkan. Jangan biarkan aku menangkapmu, aku akan mencabik-cabikmu, dan menggunakan kulitmu sebagai penutup lentera. Menyerahlah, serahkan Gu emas yang dipoles dengan patuh, dan kau mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Sekelompok besar Master Gu dengan aura yang mengesankan mengejar Han Li, yang berlari di depan mereka. Han Li memiliki keberuntungan yang sangat besar, ketika dia sendirian, keberuntungannya terkadang bisa rendah, tetapi setelah terhubung, keberuntungannya menjadi sangat stabil. Dia berkultivasi selama beberapa waktu, dia sekarang memiliki level kultivasi peringkat 3. Level tetua, di dunia Master Gu, dia sudah bisa bertahan sendiri. Dia bukanlah pemula peringkat 1 atau umpan meriam peringkat 2. Tingkat kultivasi peringkat 3 adalah elit di dunia Master Gu. Namun, dalam situasi saat ini, 3 pengejar memiliki tingkat kultivasi peringkat 3, sisanya peringkat 2 dan 1. Han Li hanya bisa berlari. Esensi purbanya turun dengan cepat, luka-lukanya menjadi beban, darah mengalir keluar. Dengan setiap napas yang diambilnya, Han Li menahan rasa sakit yang terasa seperti api yang membakar dadanya. Tetapi rasa sakit seperti itu tidak bisa membuatnya melepaskannya. Saat ini, dia memegang Gu emas yang dipoles itu. Bakatku tidak cukup tinggi, meskipun aku memiliki pertemuan yang kebetulan, dalam jangka panjang, mereka tidak dapat diandalkan. Gu emas yang dipoles ini dapat meningkatkan bakatku, itu dapat memberiku masa depan yang lebih cerah. Aku harus terus maju, hanya dengan mempertaruhkan nyawaku padanya, aku dapat memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat di masa depan.
Han Li bernapas dengan kasar, dia sangat lelah, tetapi kakinya bergerak seperti angin, kecepatan larinya tidak melambat sama sekali. Matanya menyala dengan api. Perbatasan selatan, air mengalir menuruni gunung hijau yang subur. Ye Fan berteriak keras, tubuhnya tiba-tiba membesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya, dia tinggi dan luar biasa. Cahaya warna-warni bersinar dari otot dan pori-porinya, matanya memancarkan cahaya terang, dia benar-benar agung dan elegan. Di bawah tatapan kaget lawannya, dia meninju dengan kedua tinjunya seperti seorang pejuang yang tak terhentikan, auranya sangat kuat. Gemuruh, Ye Fan melangkah maju dengan langkah besar, kemanapun dia pergi, cahaya bersinar saat batu-batu hancur dan sungai mengering, musuh-musuhnya dipaksa mundur olehnya tanpa ada kesempatan untuk membalas. Batuk, batuk, Ye Fan dari klan Sang, kau memenuhi reputasimu. Kali ini, kami, 18 putra desa anggur mengakui kekalahan. Pemimpin musuh itu memuntahkan darah, meskipun dia ingin bangun, dia tidak bisa. 17 Master Gu lainnya juga tergeletak di tanah, beberapa pingsan. Sementara yang lain mendengus, meskipun mereka tidak bisa bertarung lagi, mereka menatap Ye Fan dengan kebencian yang kuat. Ye Fan perlahan-lahan menyesuaikan posisinya, dia menghela napas, tubuhnya yang besar menyusut kembali ke ukuran aslinya. Dia menatap lawan-lawannya di tanah, berkata dengan tenang, menurut aturan, kalian 18 putra desa anggur tidak boleh melangkah ke gunung ini lagi. Ini sekarang adalah wilayah klan Sang. Jangan khawatir, kami mungkin kultivator tunggal, tetapi kami kalah dalam kontes ini dengan adil, kami akan menepati janji kami. Pemimpin itu menjawab dengan tegas. Ye Fan mengangguk, dia menggosok kedua tangannya, saat cahaya hijau giok menyinari 18 putra desa anggur. Awalnya mereka gemetar karena cemas, tetapi segera, mereka mendapati bahwa luka-luka mereka pulih dengan cepat. Tak lama kemudian, 18 putra desa anggur berdiri, mereka dapat bergerak lagi. 18 putra desa anggur menatap Ye Fan dengan ekspresi yang lebih santai sekarang. Sejak Ye Fan menerima warisan Gu Master dari Dewa Abadi Sang King King, level kultivasinya mungkin tidak meningkat banyak, tetapi kekuatannya secara keseluruhan telah tumbuh drastis. Ia memiliki metode dalam semua aspek, dan tidak memiliki cacat yang terlihat. Ketika Sang Xin Chi pertama kali menjadi pemimpin klan, sektor fana klan Sang memiliki banyak masalah internal dan eksternal. Ye Fan lah yang berdiri dan membantu Sang Xin Chi menyelesaikan masalahnya. Saat ini, Ye Fan mengusir 18 putra desa anggur, ia membantu klan Sang membuka rute perdagangan baru dan meredakan tekanan politiknya. Pemimpin itu menghela napas, menangkupkan tinjunya, Ye Fan, kau sangat kuat, tetapi kau akhirnya membiarkan kami pergi. Kami saudara-saudara akan menerima bantuan ini, selama kau berada di klan Sang, kami tidak akan menargetkannya. Namun, jika kau ingin membuka rute perdagangan, kami hanyalah rintangan ketiga, kau memiliki 2 rintangan lagi di depan. Saya mengerti, Gu Master manapun dalam 2 ronde ini akan lebih kuat dari kalian semua jika digabungkan. Ye Fan mengangguk tanpa ekspresi. Dia memiliki banyak informasi, klan Sang adalah kekuatan besar, Sang Xin Chi tidak akan membatasi Ye Fan dalam aspek ini. Namun kata-kata pemimpin berikutnya membuat ekspresi Ye Fan berubah, hehe. Ye Fan, berhati-hatilah. Kedua rintangan ini telah berubah, belum lama ini, White Demon muncul dan mengalahkan para kultivator tunggal itu. Saat ini, dia telah mengumpulkan semua Gu Master dalam 2 ronde ini, menjadi dalang. Jika Anda datang sehari kemudian, kami juga akan menyerah kepada White Demon. White Demon, maksudmu, Black and White Demon. Mata Ye Fan bersinar terang. Pemimpin 18 putra desa anggur mengangguk, jika bukan seorang kultivator iblis terkenal seperti White Demon, mengapa para kultivator tunggal itu menyerah? Dia memiliki kekuatan yang tak terduga, saya sarankan Anda untuk mempertimbangkannya dengan saksama. Gambar Sang Xin Chi muncul di benak Ye Fan, sebelum He itu muncul di benaknya. Tidak, tubuhnya bergetar karena tekad, dia berbicara dengan jelas, dengan nada yang tak terbantahkan, aku akan pergi. Benua Tengah, di sebuah gua tanpa nama. Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Pakaian Hong Yi robek, dadanya yang berotot terekspos. Seorang Gu Master wanita yang sangat gemuk terkekeh saat dia mendekatinya, sayang kecil, bisakah kau melarikan diri? Kau telah berakhir di tanganku, terimalah nasibmu. Tunduklah padaku, hahaha. Wus,
Dengan suara lembut, semua pakaian Hong Yi dilucuti. Gu Master wanita itu melompat, hendak menekannya. Tidak, Hong Yi berteriak ketakutan, di saat kritis, dia mengeluarkan 200% potensinya, dia menghancurkan segel di tubuhnya dan mendorong Gu Master wanita itu menjauh. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa menghancurkan segel yang kubuat? Gu Master wanita itu terkejut dan marah. Itu karena aku di sini. Seorang Gu Master Miniman muncul di bahu Hong Yi. Kau akhirnya datang. Hong Yi hampir menangis. Kita mendapatkan benda itu, ayo pergi. Bisik Miniman. Ekspresi Gu Master wanita itu berubah, dia merasakan ada yang tidak beres, otot-otot di wajahnya yang gemuk terdistorsi, jadi begitu. Kalian berdua datang ke sini untuk mencuri air ekstasiku. Hong Yi, Ye Fan, Han Li. Meskipun Fang Yuan tidak dapat melihat pengalaman mereka, dia dapat merasakan lokasi mereka, dan membedakannya. Karena hubungan mereka dari Conekluk, sensasi Kiluk dapat mendeteksi mereka di kelima wilayah. Namun, Hei Loulan dan Ying Wuxie tidak dapat ditemukan dimanapun. Dari sini, Fang Yuan menyimpulkan bahwa Ying Wuxie memang memiliki cara untuk menyembunyikan koneksi keberuntungannya sendiri. Sebenarnya, biarlah jika dia melakukannya. Namun, Ying Wuxie sebagai pribadi yang semakin dewasa, dia akan jauh lebih sulit untuk dihadapi di masa depan. Inilah sebabnya, tidak ada Gu abadi terkuat, hanya Gu abadi terkuat. Gu abadi adalah intinya. Pikiran Ying Wuxie yang matang, menurut pendapat Fang Yuan, jauh lebih menakutkan daripada Gu abadi kuat apapun yang dimilikinya. Pihak lain dapat menghadapi sensasi Kiluk, maka di masa depan, aku hanya dapat mengurangi jumlah kali aku menggunakan jurus pembunuh abadi ini. Bagaimanapun, ini adalah jurus pembunuh abadi, itu membutuhkan esensi abadi anggur hijau untuk mengaktifkannya. Begitu sering digunakan, bahkan Fang Yuan tidak dapat menanggung biayanya. Perjalanan ke Laut Timur ini cukup berhasil, tetapi persediaan esensi abadi anggur hijaunya telah berkurang drastis, dia perlu mengisinya kembali. Dari sudut pandang Fang Yuan, situasi terbaik adalah dia dapat menemukan lokasi Ying Wuxie dan memberikan tekanan padanya, atau bahkan membunuhnya untuk menyingkirkan ancaman itu sepenuhnya. Namun saat ini, situasinya tidak seperti yang dia inginkan. Fang Yuan memikirkannya, dia hanya dapat memilih alternatif terbaik dan fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Namun dia tahu betul, hanya ada satu warisan sejati Hei Fan, tetapi Sekte Bayangan memiliki sisa kekuatan di kelima wilayah. Dalam perjalanan ke Laut Timur ini, aku tidak menyingkirkan Ying Wuxie, lain kali kita bertemu, mereka mungkin sudah jauh melampaui kekuatanku. Sekte Bayangan tidak kekurangan sumber daya, dan mereka memiliki setidaknya 4 Gu abadi di pihak mereka. Saat ini, Fang Yuan hanya bisa melakukan yang terbaik dan berkembang. Ketika mereka bertemu lagi, mudah-mudahan, dia tidak akan tertinggal oleh Ying Wuxie dan yang lainnya. Fang Yuan mengeluarkan Gu abadi Dao yang dapat dirasakan. Cacing Gu jalur informasi peringkat 6 ini sekarang sehat dan kuat, memancarkan cahaya yang memikat, telah diselamatkan oleh Fang Yuan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Fang Yuan mulai mengaktifkan Gu abadi ini.